Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati dari program studi pendidikan biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Jadi fotosintesis itu merupakan suatu proses menghasilkan karbonhidrat dari bahan karbon dioksida dan air. Di dalam fotosintesis itu terdapat dua reaksi, yang itu antara lain reaksi gelap dan reaksi terang, di mana reaksi terang ini terjadi pada grana kloroplas, sedangkan reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas. Di dalam reaksi terang terdapat dua reaksi, yaitu reaksi non siklik dan reaksi siklik. Dan di sini saya akan membahas yang pertama, itu reaksi terang non siklik. Jadi di sini ada fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana fotosistem 1 ini merupakan pusat reaksi terang, di mana akan menyerap energi dari cahaya matahari. Ketika cahaya datang, fotosintesis akan menyerap ketika cahaya datang, fotosintesis ini akan menyerap energi, sehingga menyebabkan elektronnya terlepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Dan akseptor primer ini melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh peridoksin. Setelah itu, peridoksin melepaskan elektron dan ditangkap oleh NADP+ reduktase. NADP reduktase ini menggunakan elektron untuk membentuk NADPH. Kemudian kita berpindah ke fotosistem 2. Jika cahaya datang, energi yang dihisap oleh fotosintesis akan menyebabkan fotosintesis akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian elektron itu dilepaskan dan ditangkap oleh fastokionin. Setelah fastokionin kemudian melepaskannya lagi dan ditangkap oleh kompleks sitokrom Kemudian kompleks sitokrom ini melepaskannya lagi dan ditangkap oleh fastosianin ini. Dan di sini kan tadi di sini fotosintesis fotosistem 1 kan kekurangan melepaskan 2 elektron, sehingga untuk memenuhi elektron tersebut maka menambahkan elektron dari fastosianin. Begitu. Jadi, dan kita kembali lagi ke di dalam dari pelepasan elektron dari akseptor primer sampai ke fastosianin dapat menghasilkan ATP. Dan kita kembali lagi ke fotosistem 2. Fotosistem 2 ini kan kekurangan, tadi kan melepaskan 2 elektron juga, sehingga elektronnya berkurang, sehingga ditambah H2O, ditambah di sini H2O, akibatnya molekul air menjadi pecah, yaitu H+ tambah oksigen. Dan itulah tadi hasil dari reaksi terang itu menghasilkan, di dalam reaksi terang non siklik ini menghasilkan 2 ya, ada ATP dan 1 NADPH. Selanjutnya kita masuk pada reaksi terang siklik. Dan reaksi terang siklik ini ada juga fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di mana fotosistem 1 ini menyerap energi cahaya, sehingga menyebabkan fotosistem 1 ini melepaskan elektron, dan elektron tersebut dilepaskan dan ditangkap lagi oleh peridoksin. Setelah peridoksin, maka elektron tersebut akan ditangkap lagi oleh kompleks sitokrom. Dan setelah kompleks sitokrom melepaskan elektron, maka akan ditangkap oleh fastosionin.
melepaskan elektron, kemudian ditangkap oleh vastationin, kemudian melepaskan elektron kembali. Kemudian vastationin ini melepaskan elektron kembali kepada fotosistem 1. Pada fotosistem 1. Namun ketika elektron ketika elektron melewati kompleks sitokrom dan vastationin ketika elektron melewati kompleks sitokrom dan vastationin akan menghasilkan ATP, Jadi reaksi siklik ini hanya menghasilkan ATP saja. Dan ketika reaksi ini terjadi, dan reaksi non siklik ini kan terjadi ketika reaksi gelap kekurangan ATP, maka reaksi gelap berjalan dengan reaksi siklik supaya menghasilkan ATP. Dan sampai disitulah penjelasan tentang reaksi terang. Selanjutnya kita menuju ke reaksi gelap. Di dalam reaksi gelap ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu tahap fiksasi, yang kedua itu tahap reduksi, yang ketiga itu tahap regenerasi. Dan yang pertama itu kita dulu ini 3 CO2 ini disatukan dengan 3 ribosa bifosfat sehingga menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliseral dan dibantu oleh enzim riboskum. Enzim riboskum ini merupakan enzim yang paling melimpah atau paling banyak yang terdapat di dalam kloroplas. Dan 6 ATP ini sehingga dalam fosfogliseral ini menghasilkan 6 ATP dan mengeluarkan sehingga sisa 6 ADP dan juga 6 NADPH sehingga mengeluarkan NADPH plus tambah H. Dan reaksi ini disebut reaksi reduksi, sedangkan reaksi ini tadi dari 3 CO2 disatukan dengan 3 ribosa bifosfat sehingga menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliseral. Ini termaksud tahap fiksasi ya. Jadi kalau yang ini tadi tahap reduksi. Selanjutnya kita sampai di sini tahap reduksinya sehingga menghasilkan 6 gliseraldehida 3 fosfat. Sehingga 6 gliseraldehida 3 fosfat ini dikeluarkan dikeluarkan 1 sehingga menghasilkan di sini sisa 5 ya. 5 gliseraldehida 3 fosfat. Sehingga 5 gliseraldehida 3 fosfat ini menuju kembali lagi ke 3 ribosa bifosfat dengan mengeluarkan 3. Nah, jadi dari reaksi ini 6 dari reaksi fiksasi 3 fosfogliseral ini memerlukan 6 ATP sehingga sisa 6 ADP dan juga NADPH sehingga sisa NADPH plus dan menghasilkan 6 gliseraldehida 3 fosfat. Ini termaksud reaksi reduksi ya, tahap reduksi. Dan 6 gliseraldehida 3 fosfat ini mengeluarkan 1. Sehingga di sini sisa 5 gliseraldehida 3 fosfat. Dan gliseraldehida 3 fosfat ini menuju kembali menghasilkan 3 ribosa bifosfat dengan bantuan 3 ATP sehingga sisanya tinggal 3 ADP. Dan tahap ini disebut dengan tahap regenerasi. Dan tahap ini jadi inilah tahap reaksi gelap atau siklus Kelvin dan juga 1 gliserol 3 untuk menghasilkan 1 gliserol 3 fosfat. Dan
untuk di dalam kan kita dari penjelasan pertama tadi tentang reaksi gelap kan memperoleh ATP dan NADPH, dan ATP dan NADPH itu digunakan juga dalam reaksi gelap, dan juga untuk memperoleh gliseraldehida 3 fosfat ini ATP dan dihasilkan oleh reaksi terang dan ATP yang dihasilkan di reaksi terang tadi digunakan untuk membentuk glukosa. Jadi ATP dari reaksi gelap yang dihasilkan oleh reaksi terang akan membentuk glukosa. Dan juga untuk membentuk glukosa diperlukan 2 kali reaksi gelap. Baiklah, jadi itulah sampai di sini saja materi yang penjelasan tentang fotosintesis yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.